Ya idealnya kalau olahraga itu ya objektif, harusnya netral ya. Dewan Asian Games Indonesia untuk tidak mengikut sertakan Israel dan Taiwan itu sudah betul sebetulnya. Karena Asian Games kan Asia. Kalau Piala Dunia kan dunia, FIFA. Beda ya. FIFA 5 benua, nah jelas mayoritas pro FIFA yang itu. Nah, sementara yang dunia ini yang Asian Games itu yang tidak gitu. Ever onward no retreat itu maju terus pantang mundur itu memang semangat cita-cita membangun negara baru, tatanan dunia baru yang apa namanya itu tanpa penindasan. Amerika sendiri melarang Iran. Ayo, kok nggak diapa-apain sama IOC? Nah, sementara Israel boleh. Nah, ini kan apakah IOC objektif? Kan IOC ini standar ganda berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Top Secret, topik sekitar cerita presiden terdahulu, menguak cerita tanpa rahasia. Kali ini Top Secret episode kelima akan membahas tentang yang belum lama juga sedang hits, yaitu bagaimana Indonesia gitu, diancam oleh IOC ya, mendapatkan sanksi karena dianggap mencampur adukan politik dan olahraga. Nah, tema tentang politik dan olahraga ini akan menjadi tema diskusi kita hari ini, yaitu khususnya terkait dengan satu peristiwa di era Presiden Soekarno, yaitu tentang Ganevo, Games of New Emerging Force. Nah, di samping saya sudah ada sejarawan UI, Pak Amin. Selamat datang Pak Amin. Selamat. Sehat Pak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kali ini sahabat arsip, kita akan membicarakan sekitar politik dan olahraga di era Presiden Soekarno. Tapi sebelum kita fokus membahas tentang Ganevo, Pak Amin. Iya. Jadi di Oktober kemarin, Pak Amin, di Oktober kemarin itu ada kejuaraan senam artistik ya di Indonesia. Kita sebagai tuan rumah. Kemudian pemerintah tidak memberikan visa kepada atlet Israel. Nah, kemudian IOC, International Olympiade Committee, dan beberapa federasi juga akhirnya mengancam Indonesia, gitu ya, memberikan semacam peringatan lah, memberikan semacam peringatan supaya tidak menyelenggarakan lagi, gitu ya, kejuaraan internasional di Indonesia. Nah, ini seperti apa? Sejarah terulang kembali. Iya, Pak. betul. Ketika di tahun 1962, ketika kita jadi ketika kita jadi tuan rumah Asian Games di Jakarta keempat, kita juga menolak atlet dua negara, yaitu Taiwan dan Israel. Saat itu juga tidak diberikan visa oleh pemerintah. Nah, kemudian kita diberikan dikasih sanksi oleh IOC dan kemudian kita menyelenggarakan Ganevo. Ini seperti terulang kembali. Betul. Nah, sebelum kita mengulas peristiwa itu, saya minta pendapat dengan Pak Amin. Sebenarnya olahraga dan politik itu seperti apa sih? Apakah memang saling berhubungan, saling mempengaruhi? Kan ada yang bilang jangan mencampur adukan olahraga dengan politik. Nah, kalau menurut Pak Amin itu seperti apa? Ya idealnya kalau olahraga itu ya objektif, harusnya netral ya. Politik netralitas itu sendiri kan sekarang dianut oleh IOC itu sendiri kan dalam Piagam Pasal 50 itu kan politik netralitas artinya adalah tidak ada unsur-unsur memihak. Apakah itu negara maju, apa negara terbelakang, apakah itu negara yang masuk ke aliansinya atau bukan, kan harus netral sejatinya gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan atau dalam realita sejarah, ya itu politik dan itu tidak bisa
pisahkan. Dan ternyata ini sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Iya, menarik. Politik dan olahraga tidak dapat dipisahkan. Iya. Karena mungkin sahabat Asib juga tahu, ketika sebuah kejuaraan berlangsung, itu ada unsur politik juga pastinya. Betul, Contohnya adalah bagaimana ketika pemenang ada bendera, ada lagu kebangsaan. Betul. Nah, kemudian kalau saya di sini ada beberapa mencatat, ternyata Pak Amin di Olimpiade pun beberapa juga tidak tanpa ada kepentingan politik gitu, Pak. Iya. Contohnya di Olimpiade London 1948, bagaimana Jerman dan Jepang dilarang ikut gitu ya. Kemudian Olimpiade Helsinki tahun 1952, RRT Cina Betul. itu juga dilarang karena sudah ada Komite Olimpiade dari Taiwan. 1956, Belanda, Spanyol, Swiss memboikot karena serbuan Uni Soviet dalam revolusi Hongaria. Mesir, Irak, Lebanon memboikot karena krisis Suez. Betul. RRT memboikot karena keikutsertaan Taiwan. Dan kita pun saat itu juga sempat ditolak di Olimpiade pasca yang 64 ya, 1964. Harusnya sih 64, 68. Tapi 64 di Tokyo dan 68 di Meksiko, itu dua pimpinan negara saling kompromi. Akhirnya mengambil terobosan agar apa? Agar pelaksanaan Olimpiade tahun 64 di Tokyo dan Olimpiade 68 di Meksiko itu tidak mengalami boikot. Jadi akhirnya pada pertengahan Juni tahun 1964 Indonesia diperbolehkan lagi di kancah internasional lagi, gitu. Nih sahabat Asib tentunya bertanya-tanya nih Pak Amin, kenapa diboikot? Tentunya kita tidak terlepas dari satu peristiwa, yaitu Asian Games tahun 1962. Betul. Nah, nih Pak Amin ini adalah sejarawan yang menulis buku tentang Asian Games keempat dan tentunya menggunakan sumber dari Arsip Nasional Pak ya, beberapa foto, pidato. Dulu waktu penelitian S2 saya untuk tesis ya, itu ya rata-rata satu hari itu bisa berkunjung 2 kali. Pagi yaitu mencari bahan, ya kan, nanti siang atau sore mengambil yang dipesan sebelumnya dan memberi order ke jadi sehari itu kadang 2 kali datang. Bisa diceritakan nggak Pak Amin? Bagaimana sih Asian Games itu sendiri, mulai dari latar belakangnya, persiapan sampai akhirnya ternyata dianggap tidak sah atau hasilnya tidak diakui gitu ya. Ya itu memang menyakitkan Bung Karno atau Presiden Soekarno. Bagaimana tidak? Karena Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games itu sendiri ya tahun 1962 upayanya itu jauh sekali ya dari Asian Games yang pertama di India ya toh tahun 50 ya 51 akhirnya ya 50 harusnya 50 tapi kan akhirnya mundur 1 tahun jadi 51. Nah pada saat pelaksanaan Asian Games 51 di India kita mau jadi tuan rumah untuk pelaksanaan Asian Games yang kedua akhirnya dimenangkan oleh Filipina kalau tidak salah tahun 54. Nah lagi-lagi kita gagal menjadi tuan rumah. Nah, namun waktu dilaksanakan di Filipina itu kita juga melakukan bidding lagi agar Indonesia bisa diterima menjadi tuan rumah. Jadi upaya untuk jadi tuan rumah itu aja luar biasa, ya kan, semangat effortnya gitu. Nah, ternyata saat di Asian Games dilaksanakan di Filipina tahun 54, yang terpilih lagi-lagi bukan Indonesia, Jepang, melainkan Jepang. Nah, ini kan seperti pukulan berat. Seolah-olah Jepang itu mengkhianati pertemanan persahabatan dengan Indonesia. Karena kita tahu kalau Jepang itu kan dianggap saudara tua dan kita adiknya atau saudara mudanya pada masa kita berjuang melawan Belanda pada waktu menjelang kemerdekaan, kira-kira kan seperti itu. Nah, tapi alasan Jepang sendiri mengapa kepingin jadi tuan rumah Asian Games itu salah satunya adalah untuk membangun infrastruktur Jepang yang sudah porak-poranda pasca Perang Dunia Kedua, ini untuk menarik investor dari asing agar mau membangun infrastruktur itu juga. Jadi Jepang juga punya kepentingan itu, tetapi Jepang punya komitmen bahwa nanti pada saat Asian Games berlangsung di Tokyo tahun Mei 1958, jangan khawatir, negeri tuan akan kita perjuangkan. Dan itu komitmen Jepang yang luar biasa dan ternyata berhasil. Saat itu saingannya siapa Pak? Saingannya adalah Karachi, Pakistan. Nah itu
bedanya dua suara ini kan sangat menegangkan pada waktu suara itu disebut, ya kan, Indonesia atau Jakarta, ya kan. Nah, itu udah kayak pemilu aja itu udah luar biasa menegangkan. Dan 1958 saat itu kita terpilih secara resmi gitu Pak ya, menjadi tuan rumah Asian Games Games untuk tahun yang akan 4 datang, tahun 1962. Padahal kita belum punya stadion. Ya. Kita belum punya hotel yang bagus. Ya, memang kita belum punya negara yang boleh dibilang penuh perjuangan yang luar biasa. Jadi sebetulnya Soekarno itu ingin mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia. Gitu. Meskipun banyak juga cercaan-cercaan, kritikan-kritikan, bahkan ejekan-ejekan yang tidak hanya datang dari dalam negeri, bahkan di luar negeri juga tidak kalah sinisnya gitu. Ya dikatakan politik mercusuar, menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya. Kira-kira kan begitu. Bahkan jangan salah, wakil presiden sendiri sebetulnya agak kurang sreg sebetulnya. Muhammad Hatta. Betul. Saat itu. Lah iya, buat makan rakyatnya susah. Oh, gitu. Maksudnya mantan wakil presiden karena kan sudah berhenti di tahun 56 ya. Bung Hatta kalau tidak salah mengundurkan diri itu 1 Desember 1956. Iya. Nah, nggak lama kemudian banyak konflik-konflik di daerah itu kan, PRRI, Perusahaan dan sebagainya itu pasca mundurnya Hatta itu. Ya memang ini di suatu negara yang ekonomi politiknya masih kacau balau, tapi effort untuk menjadi tuan rumah Asian Games ini yang luar biasa. Jadi memang banyak kritikan, tapi ada hasilnya yang luar biasa juga. Iya, ini menarik Pak. Mumpung saya masih ingat juga ketika berbicara Muhammad Hatta. Iya. Kasus ketika di Israel dan Taiwan itu, khususnya Israel, sebenarnya Muhammad Hatta itu dalam beberapa media itu pernah berbicara bahwa ketika sudah ditunjuk jadi tuan rumah ya, apakah sudah dipikirkan matang-matang bagaimana atlet dari Israel kita tidak punya hubungan diplomatik? Iya. Kalau mereka menang, gitu kan? Apakah yakin kita mau mengibarkan bendera dan mendengarkan lagu kebangsaannya? Nah, itu sebenarnya sudah sempat dikhawatirkan oleh Hatta itu, Pak. Betul. Ya memang sebetulnya bentuk negara, kemudian itu kan memang sudah diperdebatkan sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus. Itu Hatta dengan Soekarno sempat berdiskusi. Saya menyebut berdiskusi ya, bukan berdebat gitu ya. Kalau berdebat itu kan kadang-kadang lebih kurang kurang etis gitu. Tapi dalam berdiskusi antar pimpinan negara yang seru itu luar biasa. Jadi Hatta menginginkan Indonesia itu federasi. Tapi Soekarno kurang sependapat dengan bentuk federasi. Nah, itu bermacam-macam topik yang menarik memang. Itu khusus, itu bisa dibicarakan tersendiri. Karena dalam buku Demokrasi Kita ya yang ditulis oleh Hatta itu sendiri, jadi baik arah kebijakan politiknya dan itu kan banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan di internal politisi itu sendiri. Bahkan sempat tentara sendiri tahun 52 juga kurang sreg dengan pijakan pemerintah kira-kira nanti. Baik Pak Amin, saya mau mengarah pada soal bagaimana persiapan tadi setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games, persiapan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini mungkin sahabat arsip, kenapa sih tadi kita bicara Ganevo tapi kita ngomongin Asian Games dulu. Nah, karena Ganevo tanpa Asian Games nggak ada ininya, nggak seru. Karena akar masalahnya kenapa muncul Ganevo ada di Asian Games. Tapi kita bicara dulu nih, ternyata ada banyak pengaruh politik. Betul. Soekarno tadi sudah dijelaskan bagaimana dari pemilihan pun sebenarnya sudah diarahkan lah tanda kutip. Soekarno menginginkan jadi tuan rumah gitu untuk membawa nama baik Indonesia. Jadi motivasi Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games itu minimal ada 4. Saya teliti dalam berbagai macam literatur minimal ada 4. Pertama itu jelas adalah agar mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia. Karena Indonesia ini sudah sekian lama dijajah. Padahal sebelumnya Indonesia ini pernah menjadi poros dunia juga kan. Artinya zaman Majapahit, bagaimana kita berkiprah di dunia internasional, zaman Sriwijaya dan sebagainya. Artinya melihat masa lalu. Sebetulnya bangsa ini adalah bangsa besar, bangsa Nusantara adalah bangsa besar. Nah, inilah motivasi Soekarno untuk mengangkat masa lalu bangsa Indonesia itu ternyata bukan bangsa kecil, tapi bangsa yang besar dan bangsa yang luar biasa, punya budaya yang luar biasa juga. Nah, ini juga soal budaya ini juga kalau kita bicarakan tersendiri, nah Indonesia ini juga gudang budaya yang luar biasa, dari kulinernya, dari seninya, dari musiknya, dari berbagai macam
ya. Nah, yang kedua adalah motivasi Soekarno agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah adalah mempersatukan Indonesia melalui olahraga. Artinya dengan membangun prestasi olahraga, maka ya percikan-percikan atau itu bisa disatukan. Karena kalau kita bicara soal olahraga, ini sebagai contoh ini aja ya. Jadi ketika Indonesia lawan Filipina atau Indonesia timnas kita melawan Jepang, gitu ya, itu pendukung Persib sama pendukung Persija yang biasanya suka ya slang sedikit ya, suka berselisih sedikit. Tapi begitu melihat timnas kita memasukkan bola di gawang Jepang, wah mereka tuh nggak sadar berpelukan. Padahal pernah berselisih, wah hanya Persib ya, oh iya, wah jadi itu bisa menimbulkan persaudaraan yang luar biasa yang tadinya selalu bertengkar, akhirnya menjadi pertemanan yang luar biasa. Begitu juga terjadi ketika bonek dengan yang lain gitu, Arema. Gitu. Selalu bersaing dalam stadion ketika Persebaya lawan Arema. Tetapi ketika melihat Indonesia sama-sama menang itu, nah ini salah satu contoh bahwa olahraga itu bisa menyatukan berbagai elemen gitu. Nah dengan prestasi olahraga yang bagus, dengan kita menjadi, inilah diharapkan Soekarno. Makanya Indonesia rakyat semakin bangga, semakin bahagia dan tentunya bangga dengan prestasi olahraga kita. Itu salah satu dari motivasi. Ada satu lagi motivasi yang tidak kalah serunya, yaitu agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk 1970. Ini yang jarang diketahui oleh masyarakat. Untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia itu kan mesti harus punya stadion yang representatif. 100.000 dalam satu kapasitas bertaraf internasional. Nah, sementara di Jakarta itu stadion pada waktu itu yang paling luas ada 12.000 ya kan. Nah, inilah menjadi keprihatinan agar ketika Asian Games itu berlangsung nanti kan ada rapat FIFA di Jakarta dan setelah itu bisa dipercaya. Nah, itu sebenarnya motivasi yang luar biasa gitu. Saya pernah membaca juga di salah satu koran itu salah itu Maladi Menteri Olahraga itu juga sempat sudah mulai dibicarakan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Gitu kan. Betul. Sepertinya mungkin menjadi menjadi hilang karena Ganevo itu. Karena Ganevo kan dianggap saingan saat itu kan. Iya, saingan terhadap Olimpiade. Oke, Pak Amin, saya mau fokus ingin menunjukkan, mungkin nanti bisa ditunjukkan juga foto yang Pak Amin dapatkan di Arsip Nasional, yaitu ketika Bung Karno ya menggunakan topi khasnya ini gitu ya. Sedang mengecek proyek gitu ya, proyek GBK gitu kan, ada petanya dan lain sebagainya, nanti bisa ditampilkan juga buat sahabat Arsip. Nah, ini berarti menandakan Bung Karno begitu sangat serius gitu ya, sangat intens gitu ya terhadap proyek pembangunan Asian Games ini gitu. Iya, betul. Jadi Bung Karno itu salah satu presiden yang luar biasa dalam arti saya tidak ingin menyanjung-nyanjung terlalu tinggi ya, atau mengkhususkan terlalu tinggi, takut kalau kita terlalu menyanjung atau kan ya kurang bagus lah, kurang etis dan bukan bagian kecil dari kemusyrikan kan, insya Allah semoga Allah melindungi. Arti gini, Soekarno dalam kapasitas sebagai presiden saat itu memang begitu berhasrat Indonesia itu bisa menjadi tuan rumah, dan ketika mempunyai kapasitas dia sebagai insinyur, ya kan, beliau Bung Karno kan lulusan ITS, ya kan, dan pengen ilmunya itu ditunjukkan bahwa kuliah teknik masa enggak ngerti teknik gitu kan, kira-kira gitu. Makanya ketika rancangan-rancangan itu bertemu dengan insinyur dari Rusia, kadang saling berdiskusi soal temu gelam. Nah, itu banyak yang dikritik, banyak yang khawatirkan nggak akan nyambung dan nggak akan bisa kokoh dan sangat membahayakan gitu. Tapi dengan teori temu gelang itu ya jadi klek, terus ininya kuat, rangkanya dan sampai menancap ke bawahnya luar biasa. Itu ada itu kok di maket-maketnya itu. Sehingga yang tadinya meragukan malah memberi ucapan luar biasa, salut gitu kan. Nah, itu kan ada satu-satunya hanya di Indonesia sama di Rusia itu yang waktu itu. Dari ini mungkin sahabat Arsip ini sebagai tadi yang disampaikan oleh Pak Amin. Jadi atap temu gelang itu artinya satu stadion tuh ketutup semua.
atas ketutup semua, Iya. tapi tidak ada tiang-tiang yang Oke. menghalangi pandangan penonton ke arah gawang atau bola. Dan itu stadion di Indonesia saat itu, Iya. itu menjadi satu-satunya bahkan di Asia, Betul. Nah ini Paling besar di Paling Asia. besar. Di Asia loh, bukan di Asia Tenggara. Iya. Di Asia. Di Asia. Kalau sekarang sama Bukit Jalil juga kalah. benar. Nah ini saya menemukan pidatonya, Pak. Ketika Iya, yang tadi iya. disampaikan Pak Amin juga bagaimana Bung Karno itu memerintahkan gitu ya. Mm-mm. Jadi awalnya itu desainnya itu sebenarnya hanya sebagian dua sisi gitu ya yang tertutup. Betul. Jadi nanti bisa ditampilkan juga. Saya memerintahkan kepada arsitek Uni Soviet bikinkan atap temu gelang daripada main stadium yang tidak ada di lain tempat di seluruh dunia. Betul. Bikin seperti itu, meskipun mereka tetap berkata, ya tidak mungkin Pak. Iya benar. Tidak biasa, tidak lazim, tidak golib. Kok ada stadion atapnya temu gelang? Iya. Di mana-mana atap sebagian saja. Iya. Tidak, saya katakan sekali lagi, tidak. Atap stadion kita harus temu gelang. Tidak lain dan tidak bukan oleh karena saya ingin Indonesia kita ini bisa tampil secara luar biasa. Betul. Kecuali praktis juga ada gunanya supaya penonton terhindar dari terik matahari sehingga ikut mengangkat nama Indonesia. Wah ini luar biasa Pak. Iya. Sebetulnya kalau kita mau meneliti tentang psikologi Soekarno, meneliti tentang aktivitas, aktivitas rutin Bung Karno itu luar biasa memang. Jadi hampir istilah hatinya itu sangat kecil gitu kan, yang ngurus politik, yang ngurus militer, yang ngurus olahraga, dan ngurus hubungan luar negeri luar biasa. Jadi memang sangat intens banget, sampai-sampai ke lapangan itu menginspeksi gitu kan. Kadang ya bagi tugas dengan Menhan gitu kan. Bagi tugas artinya ya kamu yang ke atlet ini ke lapangan. Iya. Jadi bagi-bagi tugas gitu. Karena kan Indonesia pada waktu kita percaya oleh AGF, Asian Games Federation, untuk menjadi tuan rumah, itu jangan sampai gagal. Intinya kan begitu. Maka semua elemen, semua institusi, aparat, gubernur semua dikerahkan untuk mensukseskan ini. Sukses sebagai tuan rumah dan juga sukses sebagai peserta. Ya, dan kita posisi kedua. Nomor 2 se-Asia. Ini menarik Pak. Jadi ketika kita ditunjuk tahun 58 itu kan Pak. Iya. Itu banyak media yang meragukan. Betul, bahkan surat kabar dari Singapura itu menulis dengan headline besar lonceng kematian berdentang dari Jakarta. Itu kan menghina banget kalau istilahnya gitu. Cuman bagi Soekarno ini justru memotivasi. Benar. Jadi sahabat Asip bisa bayangkan bahwa ketika kita tahun 58 ditunjuk menjadi tuan rumah, saat itu kondisi politik, keamanan, ekonomi kita sedang tidak stabil. Betul, sedang sangat tidak stabil. PRRI Permesta, kemudian defisit anggaran, betul. Kita belum punya tadi stadion, betul. Hotel yang, tapi ternyata kita bisa. Nah itu ada peran juga Soekarno tuh Pak, memainkan bagaimana politik perang dingin saat itu antara Soviet dan Amerika. Dia benar nggak Pak memanfaatkan bantuan dana antara Amerika dan Soviet itu? Betul. Memang begitu kan, waktu Amerika disindir oleh Bung Karno, artinya kan Jepang udah bantu, Soviet udah bantu. Nah, Amerika mana gitu kan, data besarnya kan di sini. Bahkan pernah ada adegan makan durian itu, padahal kan Marshall Green atau apa nggak mau. Nah, itu tapi nggak mau ke yang sensitif sedikit. Yang jelas ini sesuatu yang menarik bagi sahabat arsip untuk mengetahui apa sih yang disumbangkan Amerika dalam peristiwa itu. Salah satunya adalah jalan yang dari bypass itu. Gitu. Kalau yang kompleks Asian Games yang meliputi stadion utama, lapangan tembak, lapangan voli, hampir semua venue olahraga renang itu memang bagian dari bantuan dari Rusia. 12,5 miliar US dollar kalau tidak salah. Nah ini sebenarnya kalau bicara Asian Games ini panjang Pak Amin ya. Tapi karena kita fokus ke tentang Ganevo, jadi kita sekarang mulai mengingat waktu nih. Jadi kita akan fokus kenapa gitu ya. Ketika kita sudah sukses jadi tuan rumah, tepat waktu pembukaannya. Karena kalau yang di Jepang, di India di India kan sempat mundur. Betul. Kita udah sukses nih, pembukaan berhasil gitu kan. Wah gitu kan, kita bisa membangun tepat waktu.
bahkan atlet-atlet itu seneng, Pak. Iya. Jadi komplek atlet yang sekarang Iya. ada di GBK tuh kan, antara stadion, penginapan tuh nggak jauh. Itu Betul. sebenarnya kalau nggak salah ide awalnya di Indonesia gitu kan. Iya, jadi meramu berbagai venue olahraga dalam Iya. satu Nah, komplek itu idenya Soekarno ide juga Soekarno. itu. Itu kemudian kita juga posisi kedua. Mm-mm. Tetapi bukan pasca sebenarnya, di tengah-tengah itu gitu kan, Mm-mm. ada peristiwa sebenarnya tadi yang sudah kita bahas di awal, bagaimana dua negara Israel dan Taiwan tidak bisa hadir di Asian Games gitu ya. Kemudian menyebabkan yang namanya protes. Sebetulnya bukan tidak bisa hadir, mereka bisa hadir, cuman nggak ada bisa. Nah, nanti diceritakan. Mau Pak Amin nanti Iya. diceritain seperti Iya. apa sebenarnya. Iya. Sampai mereka protes, kemudian ketua AGF saat itu, Iya. Asian Games, Sondi dari Betul, India, Gede Sondi. bahkan semacam kayak mengancam, ya udah hasil Asian Games nanti akan Artinya dianggap batal. tidak dianggap nggak sah, nggak benar valid sekali. gitu. Kemudian akan kemudian memunculkan protes bahkan demonstrasi di Iya, kedutaan India. betul. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, Peristiwa. jadi sebetulnya alasan panitia Asian Games DAGI ya, Dewan Asian Games Indonesia untuk tidak mengikut sertakan Israel dan Taiwan itu sudah betul sebetulnya. Betul dalam arti bagaimana? Dalam arti memang hampir sebagian besar anggota AGF, Asian Games Federation, kalau saya penelitian terakhir itu ada kurang lebih 80%. Sebenarnya sangat kurang sreg dengan keberadaan Israel gitu. Saat itu gitu karena ya ini faktor konflik di region di Arab Timur Tengah kira-kira begitu. Nah, Israel dianggap ibarat berteman itu kok agak nakal gitu, iya kan? Makanya kurang mendapat tempat di antara negara-negara tetangganya, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa pula Indonesia pada saat itu kok bisa terus berlangsung tidak dibatalkan gitu ya? Karena memang AGF itu beda dengan ketika kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Iya, ya kan itu kan sempat tuh tempo hari sebelum pemilu itu kan. Jadi kita sempat menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17, tiba-tibanya kita tidak berkenan ketika Israel menjadi peserta juga U19 ya? U17 bukan 19, 17. Nah, akhirnya kan karena Indonesia dibatalkan, akhirnya kan yang melanjutkan jadi tuan rumah Argentina. Iya. Nah, itu sempat seperti itu. Nah, itu yang menarik begini, kenapa pada waktu Asian Games kok bisa berlangsung tetap sampai akhir, tapi kok itu belum ada pembukaan, kok sudah ya. Karena Asian Games kan Asia. Kalau Piala Dunia kan dunia, FIFA. Beda ya. FIFA 5 benua, nah jelas mayoritas pro FIFA yang itu. Nah, sementara yang dunia ini yang Asian Games itu yang tidak gitu. Nah, beda lagi kalau nanti karena ini Palestina ini sudah diakui oleh 156 negara, ya itu kalau ada event-event seperti itu bisa jadi 156 itu mendukung, gitu kan. Tapi kan perubahan politik dunia itu kan dinamis, selalu berubah terus. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke tadi masalah ketidakikutsertaan Taiwan pertama itu. Sedangkan Israel ya gitu. Karena kurang diminati oleh banyak negara-negara dari Timur Tengah, maka Indonesia juga harus mendengar aspirasi itu. Maka itulah Subandrio untuk tidak menerbitkan visa. Meskipun Malati sudah memberikan undangan, fasilitas itu ya. Tapi visanya tidak dikeluarkan. Visa tidak dikeluarkan. Tapi itu nanti dibalas Indonesia waktu nanti di Jepang juga begitu diperlakukan seperti itu. Sudah datang, nggak bisa bertanding. Nah, itu dibalas, itu saling balas membalas memang. Tapi perlu dicatat bahwa memang olahraga itu harusnya objektif, sportif. Nama nilainya aja sportif. Artinya manakala tidak sesuai dengan ini ya harus menyesuaikan lah. Tidak tidak mau menangnya sendiri. Berarti Pak Amin termasuk yang kemarin mendukung kebijakan pemerintah menolak atlet Israel atau ya harusnya netral saja? Ya sebetulnya gini, kita harus pintar-pintar mensiasati perubahan dunia lah. Kalau untuk yang olahraga fokus kayak ini harus di dalam konstitusinya itu perlu karena adendum.
Ada dom itu maksudnya tidak harus merubah semua konstitusi kan. Dulu pernah ada pada masa Orde Baru merubah undang-undang sama dengan membubarkan negara RI gitu kalau kita ikut penataran itu ya. Nah ternyata kan sekarang sudah terjadi 4 kali amandemen. Ya. Iya kan? Nah artinya apa? Untuk mengamandemen itu selama tidak terlalu prinsipal nggak masalah. Nah apalagi berkaitan dengan hasrat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, hasrat timnas menjadi juara dunia. Itu ya harus diakomodir lah. Masa pemuda Indonesia yang ratusan juta nggak boleh timnas Indonesia menjadi juara dunia? Nah, tapi bagaimana mungkin kalau mau jadi juara dunia ketika Israel masuk semifinal, kita sudah masuk semifinal, dua-duanya masuk semifinal, masa kita ya udahlah kita pulang aja, nggak mau bertanding kan lucu. Nah, harus ada mensiasatinya itu di situ. Manakala, tapi tidak merubah bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan. Itu udah prinsip. Kita tidak mendukung adanya penjajahan di dunia. Itu harus kita hormati betul konstitusi kita. Benar. Nah ini menarik Pak Amin bahwa kalau tadi kita dihubungkan peristiwa 1960-an itu 62 63 dengan peristiwa yang belum lama bulan lalu ketika kita menolak atlet Israel di pertandingan atletik senam dunia artistik. Artistik ya. Erick Thohir sebagai Menteri Olahraga menyampaikan alasan kenapa tidak memberikan visa. Salah satunya adalah rombongan Israel itu ingin membawa senjata, gitu, ingin membawa senjata, gitu kan. Nah, kalau di tahun 62 Pak, ini yang sempat saya baca beberapa Pak. Pertama, kenapa menolak atlet Taiwan, karena kita kan jelas mendukung Tiongkok. Bukan mendukung Tiongkok, kita itu menghargai, menjaga nama baik. Dan menganut one policy, one state policy. One state policy, one Tiongkok ya. One state policy itu artinya satu negara Tiongkok. Iya, satu negara Tiongkok. Betul. Nah, kenapa? Jadi ternyata di balik itu semua ya, ini mungkin Pak Amin juga punya cerita atau tidak. Ternyata Taiwan itu, gitu ya. Taiwan itu saat itu menjadi jalur tempat masuknya senjata dari Barat ya. Kita tahu kan PRRI Permesta itu kan didukung oleh Amerika. Iya, betul. Nah, Soekarno tuh mensinyalir ada peranan Taiwan di situ menyalurkan senjata itu sampai ke Indonesia. Makanya tanda kutip kesel. Nah mungkin Pak Amin pernah cerita itu. Nah kalau dengan Israel jelas ya kan kita mendukung Palestina dia sebagai agresor dan lain sebagainya. Iya, kita solidaritas sesama negara Asia ya. Jadi itu kan mayoritas yang mendukung itu keprihatinan terhadap negara di Palestina yang selalu dianiaya dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya tidak pernah sama sekali Bung Karno tuh mengatakan tidak boleh terhadap Israel dan Taiwan. Enggak. Tapi seperti bawahannya para menteri itu ya tahulah kebijakannya Soekarno seperti apa gitu ya. Makanya tadi sebenarnya tidak dikirimkan visa ya saat itu Pak. Iya, jadi tidak diberikan visa. Tidak diberikan visa. Tapi bahwa undangan tetap diundang. Tapi visa kok tidak bisa diterbitkan oleh Kementerian Imigrasi. Itu di bawah kendali Menteri Luar Negeri Subandrio. Iya, Subandrio. Nah, tentang peristiwa Sondi itu seperti apa? Ini mungkin peristiwa Sondi itu yaitu peristiwa di mana GD Sondi selalu bicara di media, pers, konferensi pers, jadi bikin konferensi pers selalu menuduh Indonesia tidak fair, menuduh Indonesia tidak sportif, menuduh Indonesia tidak layak untuk dinyatakan sah menjadi nomor 2 atau artinya bahwa peristiwa Asian Games atau penyelenggaraan Asian Games itu dianggap gagal, dianggap nggak sah, dianggap tidak legitimate. Bagi Soekarno kan ini kok suatu penghinaan yang luar biasa. Makanya kan Sondi segera demo kan di demo kedutaan India. Iya betul. Nah, itu kan tanggal 3 kalau dia atau tanggal 2 nggak salah. Itu sebelum penutupan Maladi meloloskan dia jadi untuk melarikan diri ke Singapura dari kepungan demonstran gitu. Nah ini luar biasa sekali ketika ada beberapa pejabat di bawah Soekarno tapi miskoordinasi atau mungkin punya kendali masing-masing gitu, punya alasan masing-masing. Kalau Maladi sih tetap menjaga peraturan bahwa olahraga ya harus netral, jangan mencampur adukkan antara politik dan olahraga gitu. Sebenarnya juga tadi ancaman Sondi yang supaya tidak dianggap gitu ya ASEAN Games itu juga sebenarnya mendapat protes juga dari beberapa negara karena di ASEAN Games
keempat itu banyak sekali pemecahan rekor ya Pak. Betul. Pemecahan rekor Asian Games itu Betul, sendiri. betul sekali. Sarengat Iya. waktu itu lari. Betul. Iya, itu kan iya. juga ada Jadi rekor. memang dalam Asian Games ini banyak sekali rekor-rekor baru bisa dicetakkan gitu. Dan tentunya anggaplah itu sebagai catatan sejarah tersendiri gitu. Ya banyak ya catatan-catatan unik dalam peristiwa Asian Games itu karena dengan anggaran yang minim awalnya kok bisa gitu, dengan situasi ekonomi politik yang serba gitu kok ya bisa. Nah, dan artinya segala keraguan-raguan itu kemudian dibuktikan dengan kesuksesan yang luar biasa. Luar biasa. Cuman ya itu tadi, Asian Games ketika dikritik seperti itu justru menimbulkan motivasi Soekarno untuk mengadakan suatu event pertandingan atau bentuk pesta olahraga yang dunia yang baru. Awalnya sih, wah kalau begitu Asian Games yang baru saja. Wah ternyata kenapa nggak Afrika Games? Asia dan Afrika terinspirasi, dia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang sukses kan di Bandung tahun 55. Kenapa nggak ASEAN Afrika sama Amerika Latin saja? Atau semua semua benua boleh ikut, tetapi negara-negara baru. Akhirnya itu yang tersimpulkan. Tahan dulu Pak Amin. Kita di sesi berikutnya kita akan membicarakan itu. Baik. Sebuah ajang olahraga baru yang diciptakan oleh Bung Karno ya, melawan tanda kutip mungkin ketidakadilan saat itu oleh keadilan IOC. struktural dunia. Iya. Baik, Sobat Arsip, sebelum kita lanjutkan kembali di sesi berikutnya tentang Ganevo ya. Silakan untuk bisa menyaksikan cuplikan tentang Pusti-Pres. Dalam upaya diseminasi arsip kepresidenan kepada masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melalui Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan atau Pusti-Pres menyelenggarakan program Top Secret, Jasa Presiden, Diskusi Online Pusti-Pres atau DOP, dan pameran tetap Presiden pertama Insinyur Soekarno, baik secara daring dan luring. Bagi sahabat arsip yang ingin melihat pameran arsip kepresidenan secara virtual, dapat mengunjungi laman ANRI di www.anri.go.id. Apabila sahabat arsip ingin melihat pameran dan gedung cagar budaya secara luring, sahabat arsip bisa mengunjungi Pusti-Pres di Jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat dan tidak dipungut biaya. Pameran ini terbuka untuk umum dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat arsip dapat mengirimkan surat elektronik ke alamat info@anri.go.id. Kami tunggu kunjungan sahabat arsip. Baik, sahabat arsip, kita kembali lagi. Jadi di sesi pertama tadi kita sudah membahas tentang bagaimana politik dan olahraga, kemudian berlanjut satu peristiwa itu Asian Games yang menjadi latar belakang munculnya satu ajang olahraga baru yaitu Ganevo. Nah, apa sebenarnya Ganevo itu sendiri dan bagaimana pelaksanaannya serta dampaknya terhadap Indonesia itu sendiri? Nah, baik Pak Amin, kita berlanjut nih. Baik. Kita sekarang fokus membahas masalah Ganevo. Games of the New Emerging Force. Pertandingan ajang olahraga untuk negara-negara baru. Ya, kita saat itu tahu bahwa Bung Karno membagi dua kelompoknya, Nevos dan Oldevos. Nevos ini negara-negara, ya bisa dikatakan negara-negara ketiga gitu ya, gerakan non-blok gitu kan. Dan kemudian momentumnya adalah ketika kita diberi sanksi oleh IOC, ya, pasca Asian Games tadi yang sudah kita bicarakan. Kemudian momentumnya ya sudah, kita bikin ajang olahraga baru yang lebih seru, yang lebih seru. Nah, Pak Amin bisa ceritakan nggak bagaimana prosesnya, pelaksanaannya, apa yang menarik dari Ganevo itu sendiri? Yang menarik dari pelaksanaan Ganevo itu ya dari persiapannya, dari penyelenggaraannya, dan tentu dampaknya, gitu kan? Ya. Nah, kalau persiapannya itu yang menarik ya tidak seperti kita mempersiapkan Asian Games. Ada ring waktu 4 tahun, kan gitu. Nah, kalau Ganevo dipersiapkan praktis 1 tahun, iya kan? Karena Asian Games September 4 September ditutup tahun 62, Ganevo 10 sampai 22 November.
ya kan penyelenggaraannya. Artinya kan itu praktis 1 tahun lebih dikit lah, sebulan apa. Tetapi yang menarik begini, bahwa dalam persiapan ini baik persiapan struktur, infrastruktur ya, kayak gedung, lapangan, itu relatif memakai sarana prasarana yang sudah pernah dipakai pada saat Asian Games. Jadi relatif mengurangi beban biaya pembangunan, kan kira-kira begitu ya. Benar. Karena kalau harus pakai model proyek birokrasi sekat ini, misalnya kegiatan selesai terus barang nggak dipakai lagi, ayo beban negara terlalu berat, kan kira-kira begitu. Artinya barang-barang yang pernah dipakai pada Asian Games seperti gedung, lapangan, ya toh, dan tentu kan jalan-jalan infrastruktur itu kan masih bisa diperbaiki, bisa dipercantik gitu. Ya. Artinya dari sisi persiapan infrastruktur tidak terlalu masalah. Ya. Kemudian yang kedua dalam persiapan atlet. Nah itu nih ada yang menarik, itu ada semacam penggemblengan yang luar biasa. Maka ada istilahnya ada revolusi mental di bidang keolahragaan. Revolusi mental di bidang keolahragaan maksudnya gimana? Ya maksudnya yang tadinya harus berlatih 2 jam harus 3 jam atau 4 jam sehari. Jadi ada penambahan waktu, penambahan disiplin, penambahan semangat dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan ternyata itu dibuktikan dalam perolehan medali. Ya. Tahun 62 kita nomor 2 se-Asia, tahun 63 kita nomor 4 se-dunia atau yaitu Berapa negara saat 51 negara. 51 negara. Nah, ada informasi kita nomor 3 se-dunia, tetapi setelah saya teliti lebih lagi, ada data baru yang memang Indonesia itu nomor 4 itu setelah RRC, Rusia, ya kan, kemudian Arab Bersatu, Republik Arab Bersatu itu Mesir. Dan baru Indonesia. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah kalau di Asian Games kan habis Jepang. Langsung Indonesia gitu. Ya. Nah ini tapi ada juga yang yang menyampaikan saat itu bahwa sebenarnya atlet yang bermain di Ganevo sebenarnya itu atlet kelas 2. Karena IOC itu mengancam. Oh gitu. Mengancam karena gini, ini Ganevo ini dianggap saingannya Olimpiade, Pak. Betul. Saat itu. Memang dianggap saingan. Jumlah tadi negaranya 51 Betul. negara itu luar biasa. Jadi IOC mengancam barang siapa yang ikut Ganevo, dia tidak boleh ikut di Olimpiade. Betul. 1964 di Jepang, di Tokyo, ya, Jepang. Jepang. Jadi makanya yang dikirim tuh ya mungkin bukan mungkin kelas 2, atlet cadangan atlet atau cadangan apa gitu, seperti itu. Tapi itu sebuah prestasi sendiri tentunya. Betul, kan, betul. Memang tidak memungkiri ada negara-negara yang mengirim atlet-atlet itu gitu. Iya. Ya, nah ini makna Ganevo-nya sendiri tuh menurut apakah itu sebuah semangat kalau Soekarno kan istilahnya dia tadi ada merevolusi gitu ya. Kita tahu semboyannya Ganevo, gitu kan Pak? Yeah. Semboyannya adalah onward no retreat. Jadi maju terus pantang mundur gitu kan. Nah ini menurut Pak Amin seperti apa Pak? Memaknai tadi Ganevo itu dalam politiknya Bung Karno itu seperti apa Pak? Ya memang memaknai semangat semboyan atau slogan ever onward no retreat itu, maju terus pantang mundur, itu memang semangat cita-cita membangun negara baru, tatanan dunia baru yang itu tanpa penindasan bangsa satu ke bangsa lain, negara satu ke negara lain, kan? Dalam parlom itu berat memang. Jadi tantangannya luar biasa beratnya. Selalu ada sabotase, selalu ada gangguan, selalu ada gitu. Tetapi ya itu tadi, no retreat, jangan mundur, maju terus gitu. Karena sesuatu yang baik itu memang harus diperjuangkan. Gitu. Nah ini menarik Pak Amin. Ketika kemarin balik lagi ya, ketika ada isu bagaimana kita Oktober lalu kita mau disanksi oleh IOC, netizen tuh juga akhirnya flashback lagi di periode itu. Betul. Gitu kan. Tapi kan hate gaze-nya udah beda Pak. Gaze itu jiwa zamannya sudah berbeda. Saat itu mungkin Bung Karno
berani menentang membentuk Ganevo dan orang ikut gitu loh. Betul. Nah kalau sekarang misalnya kalau menurut Pak Amin tiba-tiba Prabowo ya sudah nih kalau misalnya disanksi nih kan tapi kan kita belum kena sanksi kan Pak. Iya. Tiba-tiba disanksi nih gitu kan Prabowo kemudian ayo kita bentuk gitu kan misalnya ajang olahraga BRICS gitu, misalnya gitu. Konteksnya gimana Pak? Maksudnya masih memungkinkan nggak kalau menurut Pak Amin? Kalau tadi dibilang jiwa zaman ya. Sejarah itu memang selalu menginspirasi, baik masa kini maupun untuk yang masa depan, gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah Prabowo berani itu wallahu alam, itu ada di pribadi Pak Prabowo, gitu kan. Kecuali kalau Pak Prabowo sudah membaca sejarah dengan detail, kemudian dia mengkalkulasi, iya kan, plus minusnya, itu boleh saja. Tetapi kalau tanpa mengkalkulasi itu ya tetap harus pikir-pikir dulu, karena kan ini pertarungan terakhir ini ya, meskipun udah modern, ya itu imperialis itu juga berubah, iya kan? Kalau dulu kan imperialis kuno atau imperialis lama itu kan selalu kelihatan di bentukannya itu kan dalam bentuk gold, glory, gospel, itu kan? Gold, glory, gospel. Bagaimana mengumpulkan kekayaan yang sebesar-besarnya, bagaimana mengumpulkan wilayah yang seluas-luasnya, dan kemudian ada penyebaran agama. Kalau sekarang itu kalau meminjam istilah teorinya John Mercator, modern imperialism it's not diseased by its territory but by the way of economic control itu. Karena imperialisme modern itu not seized by its territory, tidak diukur oleh luas sempitnya wilayah. But by the way of economic control, itu artinya diukur dari itu dengan cara mengontrol ekonomi, gitu. Tetapi walaupun dengan ekonomi, tapi dampaknya itu kemana-mana, ya ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya, ya kan? Dan ini lebih seru gitu loh sekarang ini. Banyak contoh kalau mau saya sebut, tapi kan ya artinya bisa jadi. Ya memang tadi jiwa zamannya sudah berbeda, kita mungkin tidak bisa dengan cara konfrontasi seperti itu, karena bisa jadi kita juga dikucilkan nanti makan misalnya gitu ya. Nah memang perlu dipertanyakan juga atau perlu dicoba juga dengan politik, jangan politik konfrontasi. Kalau politik konfrontasi pasti akan hancur-hancuran, tapi politik kolaborasi, politik berdampingan gitu kan. Saya ingat jadi di Ganevo itu sendiri pernah ada suatu upaya-upaya mengumpulkan negara-negara itu untuk membentuk suatu PBB baru. Conevo. Itu kan lebih seru lagi kan. Conevo. Itu kan Conevo, Conference of the New Emerging Force. Nah, itu gedungnya kan juga ada kan, sudah dibangun itu. Iya kan. Tapi kan bagaimana akhirnya kan endingnya kan juga kelihatan. Nah, jadi gini memang ada satu perkumpulan yang sekian banyak negara-negara untuk menyusun itu atau untuk menandingi PBB, tapi pada saat itu justru ketika dibenturkan tadi LDEVO dan Manevo itu justru banyak yang memilih politik berdampingan, gitu loh. Politik berdampingan itu kan sama dengan politik jalan damai. Politik harus dengan rekonsiliasi, tidak perang, tidak selalu tidak selalu konfrontasi lah. Gitu. Nah ini yang menarik juga berarti Pak Amin, saya ketika rame-rame kemarin juga mendengar. Kalau kita benturkan antara undang-undang kita, undang dasar kita yang menolak penjajahan gitu kan, dengan statuta, misalnya entah itu FIFA gitu kan, atau bahkan IOC misalnya aturan, ini nggak ketemu nih, masalah Israel nggak akan ketemu nih sampai kapanpun gitu. Kita tetap kekeh bahwa Israel adalah tanda kutip sebagai agresor, penjajah yang tidak boleh gitu kan. Sementara dalam olahraga nih nggak bisa nih. Kalau menurut Pak Amin solusinya tuh seperti apa sih Pak kalau kita ke depannya nih? Apa emang harus seperti ini mulu nih ketika ada kejuaraan Israel nggak ada ditolak gitu kan? Tapi kan dampaknya bisa ke atlet-atlet kita gitu. Menurut Pak Amin seperti apa? Iya. Kita memang di sini berdiskusi soal olahraga sebetulnya ya. Tapi kok ke politik ini? Benar. Makanya temanya olahraga dan politik memang Pak. Ya, saya mengaku tidaklah sebagai orang yang punya solusi yang luar biasa. Karena saya kapasitasnya juga belum ke sana, belum bisa merukunkan antara Conevo dan Nevo atau NATO dan BRICS atau apa untuk berdamai, bersatu, saling hormat. Sebetulnya itu sudah ranah
Menteri Luar Negeri itu. Hmm. Menteri Luar Negeri harus punya trik bagaimana Solusi. merukunkan dunia. Kalau kita kan hanya mendiskusikan di sini. Benar, Gitu. Karena apa? Karena kalau dengan politik konfrontasi hasilnya nanti bisa perang, bahkan nanti bisa sampai ke perang dunia. Ketiga atau apa? Itu kan ngeri juga kan? Nah, perlu dicoba bagaimana dunia itu harus saling mendukung, saling membantu, saling menghormati. Gitu. Iya. Tidak saling menyerang. Gitu. Nah, ini perlu dicari solusi ini. Ya, Gitu. Kalau jenengan terkait dengan tadi, wah kalau gitu, kalau konstitusi kita pembukaannya begitu, ya kan? Penjajahan di dunia harus dihapuskan, sementara melihat Israel menjahilin Palestina, gitu kan? Nah, dalam konteks penjajahan itu diukur luas sempitnya wilayah berapa kilometer. Iya. Kalau penjajahan itu harus diukur, wah harus 1000 kilometer. Nah, Gaza itu berapa kilometer? Berarti gini Pak, Nah, maksudnya itu kan juga sangat relatif subjektif. iya, maksudnya Gitu. kalau misalnya seperti itu ketika ada kasus lagi atlet Israel mau datang gitu kan. Kalau kita melihat tadi Asian Games kemudian berdampak pada Ganevo. Nah, Pak Am itu termasuk orang yang ya ini harusnya kita pinggirkan dulu nih urusan masalah politik nih. Iya. Berarti Harusnya begitu. Olahraga itu harusnya netral dari Baik. politik. Karena apa? Kalau sudah ada bumbu-bumbu politik berarti kan tidak fair. Nah, buktinya kan Amerika sendiri melarang Iran. Ayo, Iya. kok nggak diapa-apain sama IOC? Kan kemarin waktu ada drawing iya. peserta Piala Dunia tahun 2026, delegasi dari Iran nggak boleh masuk. Nah, itu apakah fair? termasuk Nah, Rusia yang nggak boleh benderanya dia di Betul. Olimpiade. Rusia kok nggak boleh? Nah, Iya. sementara Israel boleh. Nah, ini kan apakah IOC objektif? Kan IOC ini standar ganda berarti. Kan begitu. Iya. Contoh lagi yang tadi jenengan ceritain masalah senam artistik. Gara-gara kita melibatkan Israel dapat teguran dari IOC. Tapi ketika Belgia melarang ada atlet skiper, kemudian ada Italia melarang atlet balap sepeda Israel, kok IOC diam aja? Iya. Nah, itu kan artinya ada politik standar ganda. Padahal melarang Israel itu tidak berarti melarang karena kebencian atau melarang karena wah Israel menjajah, enggak. Bisa jadi larangan itu sebagai upaya untuk mengamankan berjalannya pertandingan agar terjadi lancar. Karena kalau ada atlet Israel kan banyak yang demo. Nah, demo itu kan berarti ribuan orang harus dijaga. Wah, iya. Jalan jadi macet, Iya. akan mengganggu. Masalah keamanan. Nah, gitu jadi ya. alasannya bukan karena mereka benci atau mereka bisa alasan kemacetan. Menarik. Nah, itu kan macam-macam. Atau seperti di pertandingan sepak bola di Eropa akhir-akhir ini. Jadi Iya. kalau ada klub dari Israel nggak apa-apa dia datang, tapi di Wah, stadion diteror gitu kan dengan spanduk dengan Iya. itu. Itu yang menjadi problem berikutnya. Kayak jenengan tadi bilang, wah atlet kalau datang ini pasukannya bawa senjata. Nah, itu kan berarti Iya. menakut-nakutin Makanya namanya. Erick Thohir bilang visanya nggak keluar karena itu salah satunya. Yang bagus itu aparat keamanan harus menjaga keselamatan atlet-atlet Iya. semua negara tanpa mereka harus membawa senjata. Oke. Gitu. Balik lagi ke Ganevo, Pak. Baik. Mungkin nih waktunya juga tinggal sebentar lagi. Balik lagi ke Iya. Ganevo. Jadi Ganevo pertama itu berlangsung di November. Nah, ini tepat 62 tahun yang lalu ya. Iya, Jadi 10 kalau nanti November tahun 2026 diperingati secara besar-besar, ya 63. 63 tahun. Harusnya 65 nanti diperingatin nih harusnya. Ya, 63 kan Atau tahunnya 70, 63. iya. Nah, kita berhasil sebagai tuan rumah, kita berhasil juga sebagai peserta. Iya. Nah, ada Ganevo kedua juga nggak, Pak? Atau Ada. seperti apa? Nah, Ganevo kedua ini modelnya bukan seperti Ganevo pertama. Tapi Ganevo yang hanya banyak diikuti oleh negara-negara Asia. Asia, Betul. oke. Dan Di itu- Kamboja ya, Pak ya? Betul, di Cina, artinya Cina nggak jadi, akhirnya di Kamboja. Di Kamboja. Jadi pesertanya semakin berkurang. Berkurang. 1967 ya, Pak. Betul. 1967. Jadi mungkin saat itu juga kondisi konstelasi dunia pun juga sudah berubah. Dan dominasi Barat pasca keruntuhan Soekarno Iya. itu luar biasa. Karena Indonesia ibarat rumah, bangunan rumah ya. Indonesia adalah tiang penyangga komunis internasional. Indonesia runtuh, pada runtuh kan?
Iya. Berarti pengaruh. Sekali lagi. Jatuhnya Soekarno tahun 65 itu sangat berpengaruh besar terhadap konstelasi internasional. Jadi sahabat Arsip bayangkan, bisa bayangkan bagaimana pengaruh Bung Karno saat itu bisa mengumpulkan tadi 50 negara. Satu sama Indonesia 51 negara itu dan dia mau bertanding gitu ya. Di ajang olahraga yang namanya Ganevo gitu kan. Karena pengaruh Soekarno saat itu tentunya gitu ya. Tapi ketika Soekarno runtuh di tahun 67 sepi. Ya sudah nggak ada gaungnya Indonesia. Baik. Gitu. Baik Pak Amin, mungkin sebagai closing statement terhadap ini sahabat Arsip terkait dengan kondisi tadi politik dan olahraga dan kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu di Asian Games dan Ganevo itu sendiri seperti apa? Monggo Pak Amin. Ya, sebagai harapan tentu Indonesia harus membina tadi, menjaga hubungan internasional dengan lebih baik tentunya. Gitu, dan pengalaman Ganevo ke depan ya tetap harus kita jaga ya, terutama semangat tadi menjalin solidaritas, kesetaraan, itu kebersamaan. Itu yang perlu dibangun gitu. Dan dunia ini ke depan memang harus ada semacam tatanan dunia yang lebih baik. Begitu harapan kita gitu. Meskipun perjuangan ke arah sana kita berhadapan dengan struktur imperialisme yang luar biasa, tetap harus diupayakan. Jangan patah semangat untuk membangun tata dunia baru yang lebih beradab. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak Amin atas waktunya, luar biasa. Sahabat Arsip, demikian diskusi kita dengan Pak Amin, sejarawan dari UI terkait dengan politik dan olahraga dan khususnya terkait dengan peristiwa Ganevo 62 tahun yang lalu di bulan November. Sebuah prestasi, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya? Prestasi olahraga sebenarnya. Karena saat itu, kalau sekarang mungkin media sosial ramai, saat itu netizen itu sudah membandingkan saat itu Ganevo dengan Olimpiade. Makanya IOC saat itu ketakutan, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana negara sekelas Indonesia itu bisa menyelenggarakan sebuah ajang olahraga yang luar biasa saat itu. Tetapi sekali lagi karena memang ada banyak kepentingan politik saat itu. Kalau boleh saya tambahkan, pengaruh Soekarno saat ini seperti Putin saat ini. Seperti itu Pak. Baik. Baik. Terima kasih sahabat Arsip tentunya. Jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten yang lain dari Pusdipres. Ada selain Top Secret ada Jasa Presiden nanti di media sosial di Instagram, di Facebook. Kemudian ada DOP, diskusi online Pusdipres. Kemudian jangan lupa juga berkunjung ke pameran tetap arsip kepresidenan Presiden Soekarno di Jalan Gajah Mada. Dan dukung kami untuk mendapatkan, kami sedang membangun zona integritas, jadi dukung kami untuk tidak memberikan berbagai macam fasilitas lah, bisa dengan seperti itu, tidak memberikan apapun. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf, saya Widi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.